wassalamu ala man la ba'da. Amma ba'd, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar bersama dari kitab Nahwu dan Sharaf. Pembelajaran malam ini merupakan bahasan lanjutan dari pekan yang lalu. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bertambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sampai mana terakhir? Ada masih ingat? Halaman berapa? 5. Halaman 5 ya? 25. Halaman 25. Baik. Ada tugas kita? Ada tugas? Gak ada ya, Pak? Ada. Ya. Kayaknya tugas dulu lah. Biar lebih semangat ya. Atau tugasnya belakang? Boleh depan ya? Boleh, Mas. Biar semangat. Agar menghilangkan kantuk ya. Baik, tugasnya adalah menghafal mufradat. Gampang, Pak. Mufradat atau kosakata yang ma'ruf di sekitar kita. Baik. Di sini ada mufradat, ada sekitar 15 lebih lah ya. Mufradat di sini. Dan ini hendaklah kita hafal. Masing-masing dapat jatah. Tidak ada yang tak dapat jatah. Semuanya dapat. Insyaallah ya. Jangan khawatir. Pembagian rata. Pembagian adil rata. Baik. Saya sebutkan bahasa Arabnya, yang ditunjuk sebutkan bahasa Indonesianya. Atau ketika saya sebutkan bahasa Indonesia, teman-teman juga sebutkan bahasa Arab. Baik. Kita mulai dari bagian kanan dulu ya. Kanan saya apa kanan Bapak? Kanan kita berbeda nih. Kalau kanan saya dari Abu Ikram. Kalau kanan Bapak berarti dari Bapak yang sebenarnya. Mana-mana Bapak? Yang mana yang baik? Itu kita mulai dari paling semangat dulu. Yang paling ujung. Silakan Pak. Qalamun. Apa bahasa Melayunya? Terbalik sok buku. Ada, benda apa? Apa? Bukan nih. Pen ya. Qalamun, pen ya atau pena. Bagus. Nah, Pak Haris. Sukun. Bagus. Fauzan, apa bahasa Arab laki-laki? Tak boleh lihat buku. Ya diusahakan dihafal ya. Laki-laki apa? Kan itu anak laki-laki, dia laki-laki. Rajulun, bagus. Rajulun. Bagin. Sekolah. Madrasatun, ahsan. Pak Jawahir. Guru. Ustadz, ahsan. Pak, silakan. Bahasa Arab. Pasar. Bagus, ahsan. Daam kayaknya banyak kosakata beliau nih. Buku, apa caranya Bang? Buku. Kitabun, bagus, Masya Allah. Abu penyakit. Dia kosakatanya dari sini semua ya, tak keluar. Penyakit, apa bahasa Arab penyakit? Pena. Bahasa Arab pena. Qalamun. Iya, qalamun. Saya dibaca semua, qalamun. Jangan salah panjang ya, nanti dalamnya dipanggil qalamun, salah. Qalamun. Gitu. Baik. Banjo. Bahasa Arab rumah. Rumah. Baitun, bagus, Masya Allah. Pak, silakan. Bahasa Arab matahari. Syamsun. Abu Ikram. Bintang. Ahsan, Masya Allah. Gitu. Ada yang belum hafal? Kayaknya sudah hafal semua ya. Hafal semua. Baik, yang belum hafal, tolong dihafalkan di rumah, karena ini kosakata yang mudah dan berkaitan dengan keseharian kita. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, halaman 25, babun al-fi'il, tentang bab kata kerja. Ya. Pelajaran lalu ada soalan, kawan-kawan, teman-teman, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa, Pak? Boleh dengan senang hati, silakan. Iya, silakan. Halaman 24. Halaman berapa? 24, iya, silakan.
pun merupakan isim karena Ada kalau tenun. dari kaidah betul ya. Kaidah Kalau betul. dari itu kan dengan najis. Arti syai'un di sini sedikit sedikit betul kata betul. Baik. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Syai'un di sini sebagai fa'il dia, Pak. Dia isim fa'il dia di sini. Sebagai fa'il dia isim, tanda dia isim adalah tanwin. Baik. Nah, kalau pertanyaan Pak apa Bu Fazan apa? Yang kan sebagai Coba kita lihat terjemahannya. Innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci. Berarti ini mubtada khabar. Kemudian berikutnya, kalimat berikutnya, la yunajjisuhu syai'un. Di mana tidak dapat terpengaruh najis sedikit pun. Artinya, Pak, ini kan terjemahan letterlet kita ya. Kalau kita mau tarik sesuai dengan kaidah bahasa, maka syai'un kita terjemahkan lebih dahulu. La yunajjisuhu syai'un ay tidak ada sesuatu pun yang bisa mengotori air itu. Jadi syai'un di sini sebagai isim apa dia? Isim fa'il. Gitu, sebagai isim fa'il dia. Makanya dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk dhammah atau rafa. Paham maksudnya, Pak? Baik, coba gimana maksudnya Bapak, Pak Abu Fazal? lagi kalau Hmm. ya, Hmm. ini sebagai Hmm. Tidak gitu. Nah gitu. Dia tapi kalau saya jelaskan nanti nanti aja lah ya. Masalah ini pembahasannya ke belakang nanti. Dan saya berharap para kawan-kawan kita pembelajaran sedikit kita fokuskan sesuai dengan bab buku. Usahakan tidak bertanya kecuali yang ada di bab. Misalnya kalau bertanya di bab seperti yang lalu panjang ya. Jadi kawan-kawan nanti mungkin ada yang bingung. Sebaiknya kita fokuskan karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu tidak akan lepas kecuali di bab belakang. Nanti bab belakang. Seperti yang Bapak tanya tadi, bab belakang pembahasannya nanti setelah fi'il. Sabar ya dulu ya. Baik, kita mulai. boleh skip dulu pertanyaan yang Baik, kalau umpama yang agak tinggi, mungkin nanti saya skip aja. Tidak usah ditanya dulu. Umpama muncul pertanyaan, ini baik, bahasanya nanti belakang. Gitu. Baik, boleh bertanya, tapi kalau saya mengira ini kurang tepat dibahas sekarang, saya skip dulu. Ya, tanpa mengurangi penghormatan. Baik, kita mulai dari babu al-fi'il. Silakan Pak Agin. pengertian fi'il Nah, kata kerja berkaitan dengan waktu. baik. Tanda fi'il kata kerja sebagai berikut. Satu, bisa didahului qad. Apabila qad masuk ke fi'il madhi, ada dua makna. A, sungguh atau bukan. Takkid. Contoh, qad aflaha mu'minun. Sungguh benar-benar telah beruntung orang-orang yang beriman. B, pendekatan. B, takrib. Contoh, qad qamatis sholat. Sungguh waktu sholat telah dekat. Apabila qad masuk ke fi'il mudhari. Baik, cukup sampai sini dulu, sampai fi'il madhi. Ya. Di poin ini kawan-kawan, kita dibimbing oleh penulis untuk mengenal tentang fi'il dan yang seputar dengannya. Fi'il, apa itu fi'il? Kata kerja. Kemarin kita di awal sudah bahas bahwasanya susunan narasi ada 3. 1, huruf. 2, isim. 3, fi'il dan jumlah mufidah. Karena membentuk kalimat dalam bahasa Arab tidak keluar dari ini. Isim, fi'il, huruf. Yang sudah kita pelajari yang mana? Isim. Baik. Ada yang masih ingat tanda isim berapa? Dia tanda isim itu dikenali dia ada tanda. Sehingga kalau termasuk salah satu, maka kita tak ragu nak bilang isim. Baik. Ada berapa? 6. 1. Alif lam. 2. Siapa lagi bisa? Tanwin. 3. Kasrah. 4. Apa yang keempat? Huruf jar. Mudhaf belakang. Huruf jar. Kemudian kelima. Dimasuki huruf jar. Yang kelima. Mudhafun ilaih. Keenam.
Apa? Diawali dengan huruf qasam. Ahsan, barakallahu fiik. Dimasuki atau diawali oleh huruf qasam. Ini tanda ini tuan-tuan, apabila terdapat salah satunya, tak boleh kita palingkan kecuali isim. Faham? Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanda fi'il. Nah, macam mana fi'il ini? Ini ada tandanya. Satu, fi'il memiliki tanda yang pertama dimasuki oleh qad. Kalau dimasuki qad, maka pasti kalimat setelah qad fi'il 100%. Tak ragu. Ya, kenapa? Karena qad ini ciri khas miliknya fi'il. Tak pernah dia masuk kepada isim. Tak ada orang baca qad kitabun, tak ada. Iya. Qad qalamun, tak ada. Yang ada adalah qad pasti setelahnya fi'il. Nah, qad teman-teman, dia bisa nanti masuk kepada salah satu dari dua fi'il. Pertama fi'il madhi. Kepada fi'il madhi. Maknanya teman-teman, qad ini kalau kita bahasakan ke bahasa kita ya secara dasar, artinya apa? Qad artinya sungguh. Ini makna qad ini. Sungguh artinya apa? Press, penekanan. Sungguh, gitu. Paham ya, tuan? Ini makna qad. Nah, dia bisa masuk nanti kepada fi'il, satu kepada al-madhi, apa? Madhi. Yang kedua nanti dia bisa masuk kepada al-mudhari'. Akan datang bahasa insyaAllah. Nah, madhi ini kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Kalau ini kata kerja apa? Kata kerja sekarang ya. Sekarang atau akan berlangsung. Baik. Coba kita lihat penuturan penulis di sini. Pertama, apabila qad masuk ke fi'il madhi, maknanya ada dua. Makna pertama adalah ai litta'kid. Litta'kid artinya adalah sungguh atau benar-benar. Sungguh atau benar-benar. Contoh, bil misal ya, yattadhihu al-maqam. Dengan contoh akan jelaslah maksud daripada penuturan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar telah beruntung orang-orang yang beriman. Di sini teman-teman, mana kalimat yang menunjukkan dia fi'il? Pada kalimat qad aflahal mu'minun, mana fi'il di sini? Hah? Hah? Aflah, bagus. Aflah fi'il. Walaupun tak tahu terjemahnya tuan-tuan, kita bisa menebak ini adalah fi'il. Kenapa? Karena ada isyarat, ada alamat, ada tanda. Apa tandanya? Didahului oleh qad. Maka aflah tak boleh kita palingkan ke yang lain kecuali dia fi'il. Paham tuan-tuan? Nah, aflaha ini artinya adalah keberuntungan. Dia bermakna apa? Termasuk fi'il madhi. Kata kerja yang sudah lampau. Kata kerja lampau. Nah, qad aflaha, aflaha artinya telah beruntung. Kalau ditambah dengan qad, maknanya lain lagi, stressingnya lebih kuat. Apa itu? Sungguh, benar-benar telah beruntung. Sungguh, benar-benar telah beruntung. Siapa yang beruntung itu? Allah katakan dengan kalimat setelahnya. Al-mu'minun. Apa makna mu'minun? Orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Mudah-mudahan Allah masukkan saya dan kita semua termasuk golongan mereka. Baik. Nah, aflaha adalah fi'il atau isim? Isim tak? Apa tandanya? Bagus. Jadi kalau ada orang meragui, kita tak boleh bingung ya kita pegang. Tidak. Fi'il. Apa tandanya? Ada qad. Karena qad tak boleh masuk kepada selain daripada fi'il. Jadi ini makna pertama, tuan. Makna yang paham sampai sini? Paham ya? Makna yang kedua, qad juga juga bermakna lain, yaitu maknanya adalah litaqrib. Apa makna litaqrib? Yaitu pendekatan, menunjukkan sesuatu perbuatan itu sebentar lagi, sekejap lagi akan berlangsung. Contoh, pada kalimat qad qamatis shalah. Kalau kita qamat kan? Qad qamatis shalah. Ini kalau kita lihat tuan unik. Kalimat qama ini fi'il madhi kan? Telah berlangsung. Tapi kenapa kita mau melakukan solat, terus kita ucapkan qad qamatis shalah. Seakan-akan solat telah didirikan. Salat telah didirikan karena dia sudah berlalu.
Tapi kita mau solat nih. Nah, ternyata makna qad di sini adalah ai sekejap lagi, sesaat lagi salat akan kita berdirikan bersama. Oleh karena kalau qomat, Pak, kita qomat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Artinya salat segera akan didirikan, tapi sekejap lagi, detik-detik akan dikerjakan. Itu namanya qad apa? Qad apabila masuk kepada fiil madhi. Oleh karenanya makna qad apabila masuk kepada fiil sebagai salah satu tandanya, maknanya dua apabila madhi. Pertama apa? Penekanan. Yang kedua, masa yang dekat. Nah, gitu. Masa yang dekat. Nah, tuan-tuan bisa bikin kalimat yang semisal. Contohnya kalau bapak-bapak ingin bikin kalimat meyakinkan tentang sesuatu, bisa gunakan qad ini. Contohnya, saya bertanya kepada Pak Jo, Bang Jo, hal akalt? Apakah Anda sudah makan? Maka beliau mengatakan akaltu. Saya sudah makan. Berarti saya perbuatannya telah berlalu. Tapi saya nak ajak beliau terus. Padahal beliau sudah kenyang nih. Namanya kalau kita kan bukan hanya basa-basi tuan, tapi benar-benar mengajak kan. Tamu kalau bisa jangan diajak basa-basi ya. Benar-benar diajak gitu. Maka saya ajak beliau lagi, Pak Jo, ayo makan sama saya. Maka beliau ingin menolak, mesti meyakinkan dengan kata-kata keyakinan. Beliau tambah qad akaltu. Benar-benar saya sudah makan. Itu beda kalimatnya antara akal tu dengan qad akal tu. Artinya apa? Ada stressing di sini. Penekanan. Ada penekanan. Bahwasanya perbuatan ini benar-benar telah berlangsung. Nah, gitu. Ada contoh yang lain. Umpama tuan-tuan pengen bikin kalimat. Baam, kapan mau datang ke rumah? Nah, gitu kan. Sementara beliau masih sedang bersiap-siap untuk segera datang. Maka beliau boleh mengatakan qad dhahabtu. Sekejap lagi ya, saya akan berangkat. Sekejap lagi saya akan berangkat. Boleh bermakna demikian. Artinya apa? Pendekatan atau makna yang dekat akan kita lakukan. Atau yang kalimat semisal. Paham sampai sini tuan-tuan? Jadi qad salah satu tanda fi'il. Apabila ada kalimat setelah qad, pasti fi'il 100%, tak ada yang lain. Silakan tuan. Yang mana? Itu dia kekhususan bentuk qad. Apabila dia memang mudhari', salah satu mudhari' adalah maknanya sekarang dan akan. Ini salah satu makna mudhari'. Tetapi apabila bentuknya madhi, terus dimasuki qad, maknanya seperti ini. Tak dipandingkan kepada yang lain. Maknanya sesaat lagi, memang dia bentuknya mudhari', tetapi ini menunjukkan masa yang sangat sawani, sangat yang sebentar lagi. Sekejap lagi saya akan segera. Beda dengan mudhari'. Mudhari' itu maknanya bisa jadi sedang berlangsung, atau bisa jadi akan, tetapi masanya mungkin masih dipisah 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau lebih. Itu mudhari' namanya. Jadi bedanya di sini. Bisa difahami? Setelahnya bisa sesaat lagi. Makanya kalau kita sudah qad qamatis shalah, semua orang berdiri. Semua orang berdiri agar solat didirikan. Baik. Bisa difahami teman-teman? Baik. Kemudian kita lanjut kedua. Silakan Bang Fahim. Kadang-kadang kadang-kadang sangat sedikit orang yang mengaku tulus. Bagus. Sangat sedikit orang yang malas itu satu. Kemudian yang kedua? Sering atau kebanyakan takdir. Yang jauh tadi. Kebanyakan sangat sering orang yang tulus. Bagus. Catatan. Jadi ini untuk fi'il madhi dan mudhari'. Bagus. Barakallahu fikum. Qad teman-teman juga bisa masuk kepada fi'il yang kedua. Jenis fi'il yang kedua tadi yang ditanyakan oleh Fauzan. Jadi masuk kepada kata kerja mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari' teman-teman? Kata kerja yang sedang atau akan. Itu mana fi'il mudhari'. Bahasa Inggrisnya apa, Pak? Kalau mudhari' apa bahasa Inggrisnya? Future. Apa stand ya? Continuous. Continuous. Continuous dan future ya? Boleh lah. Ya, kalau salah saya tolong diluruskan, saya tidak paham bahasa Inggris. Baik, semisal itulah. Fi'il mudhari' teman-teman juga bisa dideteksi dengan kemasukan qad. Nah, maknanya pun juga dua, sama seperti fi'il madhi. Maknanya dua. Makna yang pertama adalah dengan taklil, lit taklil, artinya sangat sedikit atau kadang-kadang.
sangat sedikit, atau kadang-kadang. Taib. Contoh, saya katakan yanjahul kaslanu. Orang yang bodoh, orang yang bodoh. Orang yang pemalas, dia beruntung. Dia beruntung. Kalau makna ini jika dimasuki dengan qad maka bermakna sedikit ya atau jarang. Contohnya qad yanjahul kaslanu. Orang yang bodoh jarang yang sukses. Orang yang pemalas jarang yang sukses. Orang kalau malas, Pak, malas, mungkin dia sukses? Ya enggak lah. Karena sunnatullah yang berlaku di alam ini, orang yang rajin, siapa yang giat, maka dia berhasil. Tapi yang malas-malasan, maka dia akan fail, akan rugi, ya, gagal. Baik. Maka qad di sini teman-teman maknanya adalah jarang atau sangat sedikit. Qad yanjahul kaslanu. Qad yanjahul kaslanu. Jadi tak boleh diterjemahkan di sini qad artinya sungguh, sungguh benar-benar benar-benar beruntung orang-orang yang malas, enggak boleh. Nah, gitu, Pak. Tidak boleh diterjemahkan benar-benar beruntung, enggak. Tapi di sini sangat sedikit orang yang malas atau jarang orang yang malas itu beruntung. Rata-rata kalau malas ya rugi. Nah, gitu. Satu. Yang kedua, makna yang kedua adalah ailit takfir. Lit takfir. Apa lit takfir, teman-teman? Maknanya adalah kebanyakan atau sering. Kalau tadi sedikit atau jarang, yang kedua sering atau kebanyakan. Contoh kalimat, qad yanjahul mujtahidu. Kebanyakan orang yang rajin itu sukses atau lulus, ya. Kebanyakan atau sangat sering orang yang rajin itu lulus. Nah, catatan ciri ini hanya berlaku untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Yakni qad, teman-teman, hanya dimasuki dua saja, tak ada pakai yang lain. Imma madhi, imma mudhari'. Kalau madhi maknanya satu di antara dua tadi. Kalau tidak untuk taukid, sungguh, atau juga bisa jadi bermakna pendekatan atau waktu yang dekat. Kalau mudhari' maknanya juga dua. Bisa jadi maknanya sedikit atau jarang, atau makna yang kedua banyak atau sering. Nah, macam mana kita nak bedakannya, Pak Ustaz? Cara membedakannya adalah tergantung kepada uslub kalimat. Kira-kira Pak, kalau orang yang rajin, saya katakan qad yanjahu qad yanjahu al-mujtahidu atau qad yanjahu an-nashitu. Sungguh orang yang giat dan rajin itu beruntung. Qad di sini apa kira-kira maknanya? Bisa enggak dikatakan sedikit? Tidak, dikatakan banyak. Karena rata-rata orang yang rajin pasti dia beruntung. Tapi kalau orang yang malas-malasan, maka jarang dia beruntung. Walaupun kalimatnya yanjah. Jadi tergantung kepada usul kalimat. Contoh yang lain. Apa contoh yang lain? Rata-rata contohnya qad yafuzu al-muslimu atau qad yafuzu al-muslimu. Sungguh beruntung orang-orang yang muslim. Yafuzu, faza yafuzu fi'il madhi, fi'il mudhari'. Nah, kira-kira apa yang disahkan di sini? Sedikit orang muslim yang beruntung atau banyak orang muslim yang beruntung? Banyak orang muslim beruntung. Walaupun dia tidak bagus dalam strata sosial dan masyarakat atau ekonomi, tetapi rata-rata beruntung. Kenapa? Karena seseorang apabila dengan dia muslim, maka dia seakan-akan memiliki semuanya. Adapun orang yang tidak memiliki Islam, seakan-akan dia tidak memiliki apa-apa. Nah, gitu. Jadi tergantung kepada gaya kalimat. Nah, gitu. Gaya kalimat. Baik, sampai di sini bisa difahami, Pak? Bisa difahami? Jadi qad salah satu tanda untuk fi'il. Dan dia bisa masuk kepada madhi dan mudhari'. Nah, ya, kemudian salah satu ciri khas daripada keduanya, tidak masuk kepada yang lain. Jadi tak ada namanya qad qad sayyaratun, tak ada. Qad rajulun, tak ada. Dia tak ada masuk kepada fi'il, kepada isim. Dia hanya masuk pada fi'il. Baik. Ada soalan sampai sini? Nah, silakan dilanjut Pak Agin. Dua, bisa didahului taubat untuk waktu yang jauh. Contoh, taubat namun telah saya lakukan. Jadi ini khusus untuk video doi. Nah, bagus. Ini untuk film mudhari'. Yang kedua, tanda yang kedua teman-teman, diawali dengan saufa.
Apa itu saufa? Apa makna saufa? Akan. Makna saufa adalah akan. Tapi saufa bermakna masa yang agak lebih jauh. Masa yang agak lebih jauh. Kalau ada saufa, maka kalimat setelah saufa ini pasti dia 100% fi'il. Tak boleh dikatakan isim. Kenapa? Ini ciri khusus. Ciri khusus. Baik. Yang ketiga, silakan Pak Agin. Tiga, bisa didahului saat untuk waktu yang dekat. Contoh, datang namun kalian akan segera mengetahui. Ciri Ini khusus untuk fi'il mudhari. bagus. Sa dan saufa teman-teman, ini ciri khusus untuk mudhari' dan tidak dipakai di madhi. Tidak dipakai di madhi. Jadi setelah sa atau saufa, maka dipastikan setelahnya adalah fi'il, tidak yang lain. Bagaimana cara membedakan kedua teman-teman? Kalau sa, ini maknanya akan tetapi masanya mungkin dalam masa dekat. Contohnya, saya akan pergi ke Indonesia esok pagi. Maka saya bisa katakan, sa'adhabu atau sa'usafiru ila Indonesia gadan, sabahan. Ini maknanya akan tapi masanya dekat. Tapi kalau saya nak katakan, saya akan pergi ke Malaysia 1 tahun depan. Maka saya katakan, saufa usafiru ila Malaysia fi sanati al-qadimah, tahun depan, masa lama lagi. Gitu. Oleh karenanya teman-teman, kalimat saufa ketika Allah berbicara tentang hari akhirat di dalam Al-Qur'an di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Yakni tentang urusan alam kuburan atau tentang hari akhirat, itu kalian kelak akan mengetahui. Ya, bahkan kalian akan melihatnya dengan mata kepala ainul yakin, hakul yakin. Kalau sekarang kan banyak orang mendustai hari akhirat. Kenapa Allah menggunakan saufa? Masanya jauh, lama lagi. Tak tahu kita berapa. Paham? Adapun untuk urusan yang dekat, maka sering digunakan dengan kata sa. Ya, dengan kata sa. Nah, saya difahami tuan-tuan? Paham tak? Baik, jadi setelah sa dan saufa pasti dia fi'il. Dan ini merupakan ciri khusus mudhari'. Tak ada dia berlaku pada fi'il madhi dan tak pula berlaku pada amar. Gampang untuk mengingatnya. Baik, berikutnya. Bisa dimasuki tahu if sakinah. Tak sukun menunjukkan wanita. Bagus. Ciri khusus fi'il madhi. Contoh, Omat Fatimah. Fatimah telah berdiri. Asalnya Omat. Karena pelakunya laki-laki yang wanita, maka ditambah Omat. Jika pelaku fa'ilnya laki-laki, maka tidak memakai taknis. Contoh, Omah Muhammad. Muhammad telah berdiri. Itulah sebagian dari ciri-ciri fi'il. Insya Allah jika kita sudah mentorok, nanti akan mudah mendeteksinya. Bagus. Baik. Paham tuan-tuan? Paham tak? Ada soalan? Silakan. Ada soalan? Paham tuan? Paham ya? Sekali lagi. Baik. Kita ulangi. Coba kita lihat, perhatikan ke papan tulis. Ciri fi'il. Kemarin kita sudah baca isim. Sekarang ciri ciri-ciri fi'il, kata kerja. Nah, bagaimana tuan-tuan? Kan kalimat kosakata bahasa ini sangat banyak. Bagaimana kita membedakan antara isim, fi'il, dan huruf? Ternyata orang-orang ini ada alamat. Saya nak kenal Pak Juhadi, ada ciri khasnya. Orangnya lebih agak ganteng dan kelihatan agak muda. Ciri khas beliau. Dia pula lagi Pak Fauzan, orangnya berkacamata. Dia lagi Pak Agin, orangnya suka pakai baju putih. Ini kan ciri khas ini. Orangnya agak tinggi, agak rendah, semuanya tanda. Agar apa? Bisa membedakan mana yang da'a, mana yang Pak Jawahir. Itu ciri. Demikian pula kata dalam bahasa Arab. Nak tahu kita kan bisa jadi kita menemukan kalimat yang tak tahu kita terjemahannya apa. Mungkin baru kali itu dengar. Tapi kita bisa mendeteksi. Ini isim kah? Ini fi'il kah? Ini huruf. Ternyata ada alamat. Nah, kalau alamat fi'il, satu, dimasuki apa? Qad. Dimasuki qad. Qad ini teman-teman, dia bisa masuk kepada fi'il madhi.
Ya, madhi. Kata kerja lampau. Kemudian yang kedua, dia masuk kepada fiil apa? Kepada fiil mudhari'. Mudhari'. Nah, kalau dia masuk kepada fiil madhi, maknanya ada dua. Satu, apa maknanya tadi? Apabila dia masuk ke madhi, maknanya ada apa tadi? Penekanan. Kan artinya adalah taukid. Taukid. Dua, masa yang dekat, takrib. Takrib. Gitu. Baik. Kalau dia masuk kepada mudhari', apa maknanya? Eh, Kadang-kadang. Ini maknanya di taklil. Taklil istilahnya. Yang kedua, takfir, keseringan. Taksir, begitu ya, keseringan. Nah, untuk kod saja teman-teman, ini sudah bisa kita jadikan sebagai tanda untuk mengenal kalimat yang datang setelahnya, setelah ini, pasti dia fiil, tidak yang lain. Kalau yang datang sudah pakai baju kemeja, kayak gini, berarti Pak Jo. Jangan dipalingkan ke yang lain. Kenapa? Karena ciri khas beliau, suka pakai kemeja. Paham? Ini sebagai tanda. Kod masuk ke madhi, masuk ke mudhari'. Masing-masing maknanya ini. Takkid, taukid adalah atau takkid adalah maknanya penekanan. Kemudian takrib maknanya masa yang dekat seperti qad qamatis shalah. Taklil maknanya adalah untuk mudhari' maknanya taklil artinya jarang atau makna yang kedua sering. Paham? Ini tanda pertama. Tanda yang kedua teman-teman. Apa tadi tanda yang kedua? Dimasuki sa dan saufa. Dimasuki sa dan saufa. Saufa. Apa maknanya? Ini tanda yang kedua ini, ya, bisa kita satukan saja karena maknanya juga. Maknanya adalah akan. Akan. Mana akan? Nah, dipastikan kalimat apa saja yang masuk setelah saufa atau saufa, pasti dia adalah fi'il. Seperti sa'adhabu. Sa akan. Adhabu akan, saya akan pergi. Berarti adhabu isim apa huruf? Isim apa huruf? Fi'il. Kenapa didahului oleh sa? Baik, saya katakan begini. Saufa usafiru ila Makkah. Saufa usafiru ila Makkah. Saya akan berangkat ke Mekah. Saufa, tanda ini, usafiru, kira-kira apa itu? Isim apa huruf? Kenapa fi'il? Karena ada saufa. Karena saufa nggak boleh masuk dia kepada isim. Ini ciri khusus. Paham teman-teman? Nah, paham di sini? Nah, kalau nak tanya beda, apa bedanya Ustaz antara sa dengan saufa? Ini masanya mungkin 1 jam lagi, 1 hari lagi. Adapun saufa, masanya lebih lama. Saya akan pergi ke tanah air tahun depan. Berarti saya gunakan saufa usafiru ila Jakarta sana al-qarimah. Paham? Paham tak? Seperti firman Allah, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Nah, yang ketiga teman-teman, bisa kita ringkas di sini, yaitu tandanya adalah dimasuki oleh ta, apa tadi? Ta taknis. Ta yang macamnya, yang ada tanduknya. Ada tanduk. Dia titik dua, ta kan ada dua ya. Ada ta marbutah yang bulat, ada yang ta taknis. Kalau ta marbutah itu tanda isim nanti. Kalau ta ini tanda khusus untuk fi'il. Perhatikan, ta ini barisnya mesti sukun asalnya. Paham? Ini disebut dengan ta taknis. Bagaimana cara tandanya dikenali? Dia masuk kepada fi'il madhi. Ya, masuk fi'il madhi, ya, yang bermakna taknis. Taknis. Apa itu taknis teman-teman? Isim perempuan. Isim muannas atau perempuan ya. Isim perempuan. Baik itu wanita atau nama-nama yang ada tanda muannasnya. Paham? Contohnya apa tadi? Seperti kata qamat. Qamat.
Perhatikan di sini. Contohnya, sebutkan satu kata kerja madhi. Apa saja? Serah. Kata kerja lampau, fi'il madhi. Apa? Doroba, contoh boleh. Doroba. Contohnya, doroba. Doroba. Artinya apa ini, Pak? Telah memukul. Berarti pekerjaannya sudah selesai. Telah memukul. Di sini kan belum lengkap kalimat. Ini fi'il, kata jalan Pak, fi'il madhi. Kan belum lengkap. Kita kan telah memukul. Siapa yang telah memukul? Tak tahu kita. Nah, kita mesti kasih fa'il, orangnya. Siapa pelakunya di sini? Contohnya, daraba, ya. Contohnya, daraba Muhammadun. Nah, gitu. Muhammadun. Muhammad, cara menerjemahkan teman-teman, kalau sudah ada pelakunya, kita terjemahkan dari pelaku dulu, baru kata kerja. Muhammad telah memukul. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kurang enak kita dengar. Telah memukul Muhammad. Gitu, ya. Tapi kita terjemahkan dari sini dulu. Muhammad telah memukul. Kebalikan dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia gimana kita bikin, Pak? Muhammad telah memukulkan. Ininya dulu, ke depan. Subjek dulu. Kalau bahasa Arab enggak. Kata kerja dulu. Baru subjek. Paham? Nah, jadi kita terjemahkan dulu ini. Muhammad telah memukul. Apa yang dipukul? Contohnya, al-hajara. Al-hajara. Ya. Apa? Asal. Ya. Hajara. Muhammad telah memukul batu itu. Berarti Muhammad telah memukul sebuah batu. Baik. Perhatikan di sini teman-teman. Kalimat daraba Muhammadun al-hajara. Ini fi'il madhi. Ini pelakunya. Ini objek yang dipukul. Paham? Baik. Kalau sekarang saya nak mengganti ini. Saya nak ganti sekarang fa'ilnya menjadi perempuan. Yang memukul perempuan. Jadi perempuan kuat yang memukul batu, ya. Baik. Saya ganti di sini, di fi'il akan berubah. Contohnya menjadi Muhammad. Siapa ganti perempuan di sini? Siapa? Fatimah. Boleh Fatimah. Boleh Khadijah, boleh juga, Pak. Boleh Khadijah, ya. Khadijah. Nah, gitu. Khadijah. Baik. Khadijah telah memukul. Bagaimana sebenarnya perbuatan kalimatnya? Perhatikan. Darabat. Ba ini ditambah dengan ta. Kenapa ditambah dengan ta, teman-teman? Karena menunjukkan, karena dia fa'ilnya perempuan. Jadi nak berbeda antara bujang dengan gadis. Itu ya, Pak. Jadi nggak sama antara ucok dengan ucok. Apa? Nggak boleh disamakan namanya, harus berbeda dia. Yang ucok, ya perempuan lawannya. Jangan disamakan. Paham? Baik. Darabat Khadijatu al-hajara. Al-hajara. Baik. Nah, ini teman-teman, kalimat ini darabat, maka dipastikan dia adalah fi'il. Tak boleh dikatakan isim. Kenapa, Bang? Karena ada ta yang menunjukkan perempuan. Darabat. Nah, gitu. Terang tak? Bisa dipahami? Paham, Bang? Terpahami, Pak? Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi ada 4 tanda atau 3 tanda secara umum. Qad, sa, atau sofa, dan ta'nis. Apabila ada 4 tanda ini, maka isim yang kalau yang 1, 2, 3 ini, 1, 2, 3, ini di atas di awal. Adapun ini terletak di akhir. Kalau ada ta yang bulat, ta yang tanduk, ta 2, apa? Terbuka ya, ta maftuhah, maka dipastikan dia fi'il. Karena ada satu lagi teman-teman, ta bulat. Itu ta juga, tapi dia bukan tanda perempuan dia. Maksudnya bukan lekat kepada fi'il dia. Contohnya apa? Seperti nama orang, apa nama Fatimah. Kan ada ta bulat tuh. Seperti ini, Fatimah, ta bulat. Itu bukan tanda daripada fi'il, tidak. Tapi dia bagian daripada kalimat isim. Paham, teman-teman? Baik, alhamdulillah. Nah, selesai kita di bab fi'il. Selesai kita di bab fi'il. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh dilanjut atau gimana? Mau diskusi? Lanjut apa diskusi? Silakan. Ya. Ya benar. Sa atau sofa. Itu tandanya. Sebagai tanda. Ya, nah. Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Baik, jika tidak, boleh kita lanjut. Silakan. Anwa'u al-jumlah. Nah. Macam-macam kalimat. Macam-macam jumlah atau kalimat. Ya. Macamnya ada dua. Satu, jumlah istilah. Jumlah kalimat yang didahului isim kata benda. Rumus pertama, isim ditambah fiil. Contoh, atau ibu ya puluh. Seorang pelajar sedang makan. Rumus kedua, isim ditambah isim. Contoh, atau ibu marid. Seorang pelajar sakit. Baik. Dua, jumlah fi'liyah. Jumlah atau kalimat yang didahului fi'il kata kerja. Rumusnya fi'il ditambah isim. Contoh, ya mulut tolib. Sedang makan sang pelajar. Marido tolib. Marido tolib. Telah sakit sang pelajar. Telah sakit sang pelajar. Nah, perhatikan kawan-kawan. Di sini penulis mengajak kita untuk mengenal macam-macam kalimat. Secara umum, kalimat di dalam bahasa Arab itu hanya terbagi kepada dua saja. Tak lebih, secara umum. Ada namanya bentuk jumlah ismiyah dan ada namanya jumlah fi'liyah. Apa beda duanya, Pak? Ismiyah itu diawali dengan kata benda. Apabila kalimat itu dimulai dengan kata benda, maka namanya adalah jumlah ismiyah. Walaupun rumusnya nanti setelah isim ada kala fi'il datang, tapi kalau sudah diawali dengan isim, maka dikatakan dia jumlah ismiyah. Apalagi kalau dia isim tambah dengan isim. Contoh di sini, at-talibu ya'kulu. At-talib apa, Pak? Belajar. Artinya dia apa? Kata kerja dia apa benda? Termasuk nama dia, kata benda. Baik. Baik. Ya'kulu. Apa artinya? Dia sedang makan. Dia sedang makan. Ya'kulu sebagai isim apa fi'il? Fi'il. Nah, kalimat semacam ini, tuan-tuan, tergolong kepada kalimat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa? Didahului oleh talib. Didahului oleh kata benda. Iya. Jadi sepertinya kawan-kawan, kalau kita nak terjemahkan bahasa kita ke kita translate secara urutan kata ya, bahasa Indonesia ke bahasa Arab semuanya jumlah ismiyah. Orang Indonesia atau Malaysia kan sama bilang ya, umpama Muhammad sedang makan. Gimana bikinnya? Sedang makan Muhammad? Tidak kan? Pasti Muhammadnya dulu. Muhammad. Ternyata susunan seperti ini jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia tidak ada bahasa jumlah fi'liyah nampaknya. Kenapa? Dia isim yang ditarik ke depan. Nah, dalam aturan bahasa Arab, teman-teman, apabila isim dahulu, walaupun datang setelahnya fi'il, maka tergolong jumlah ismiyah. Apalagi kalau isim dengan isim. Contoh, at-talibu maridun. Talib sedang seorang pelajar yang sakit. Seorang pelajar yang sakit. Nah, dua-duanya ini isim. Apa tanda isim, tuan-tuan? At-talib. Isim apa fi'il? Isim. Apa tandanya? Alif lam. Maridun. Fi'il apa isim? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Bagus. Kalau ada tanwin, salah satunya maka bisa kita deteksi isim. Taib. Nah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya inilah yang apabila kalimatnya diawali dengan salah satu daripada kata kerja. Baik itu madhi ataupun kata kerja mudhari'. Contoh, ya'kulu at-talibu. Ya. Pelajar itu sedang makan. Ya, kalau di sini terjemahkan juga sedang makan sang pelajar, ya.
Tapi terjemahan yang terbaik, lebih tepat adalah kita tarik fa'il dulu, kemudian baru masukkan fi'il. Pelajar itu sedang makan. Ini fi'il mudhari'. Yang kedua, marida at-talibu, telah sakit sang pelajar, atau sang pelajar sedang sang pelajar telah sakit. Baik. Ya'kulu teman-teman, rumusnya seperti atas, fi'il dan isim. Ya'kulu termasuk apa dia? Isim apa fi'il? Fi'il. Apa tandanya? Tak ada tanda di sini. Tak ada tanda ya? Hah? Tanda-tanda. Baik. Ya'kulu adalah fi'il. Ya. Kemudian datang setelahnya at-talib. Datang setelahnya adalah at-talib yang bermakna fa'il, pelaku. Jadi pelajar itu sedang makan. Yang kedua, marida at-talibu, pelajar itu telah sakit, berarti at-talib adalah fa'il, marida adalah fi'il madhi. Nah, dua bentuk penyusunan kalimat inilah teman-teman, seluruh rata-rata kalimat dalam bahasa Arab disusun dengan metode seperti ini. Baik. Nah, apa saja bentuk kalimatnya? Pasti salah satu dari keduanya. Paham dah sampai di sini? Tentang macam-macam kalimat. Paham sampai di sini? Baik, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Saya kira dalam bahasa Inggris juga sama ya. Bahasa Inggris kalimat berapa baginya, Pak? Ada sentence, ada verb kan? Apa? Noun ya, salah. Maaf. Ada noun, ada verb, ya kan? Dua kan? Verb satu, noun satu. Ya. Ada saja predikat. Saja predikat. Minimum. Kalau yang satu lagi apa? Bahasa Inggris. Ada verb ya? Pembagian kalimat. Apa, Pak? Ini dia, ini yang saya maksud. Nominal satu, verbal satu. Gitu. Baik bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Paham, Pak? Bahasa Arab gitu juga. Nominal dan verbal. Nah, nominal ini disebut dengan apa? Nominal. Berarti apa ini? Rumusnya adalah kata benda. Kata benda plus kata benda. Gitu kan? Kalau verbal berarti apa? Kata kerja plus kata benda. Nah, gitu. Itu susunannya. Nah, dalam masalah juga demikian. Ini namanya adalah jumlah ismiyah. Ini namanya jumlah ismiyah. Ini namanya apa? Jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa? Karena dia dibawa dulu oleh dengan kata kerja. Macam itulah maksudnya. Paham, teman-teman? Semua kalimat dalam bahasa Arab susunnya seperti ini. Baik itu dalam ayat. Kita contoh. Siapa yang bisa sebutkan satu ayat? Bisa kita pilih salah satu dari dua ini. Silakan. Siapa yang siap baca ayat? Apa saja? Terah. Silakan, Pak. Tidak ada ayat yang apa? Saya lupa. Langsung lupa kalau ditunjuk ya. Silakan, sebut apa saja contohnya. Banyak sekali ayat. Amtas aluhum ajaram fahum min maghramin muthqalun gitu. Yang rendah-rendah ya Pak, surah Fatihah kah, surat apa? Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin, gitu kan? Perhatikan teman-teman. Ini kalau lihat dari bentuk dua kalimat ini, kira-kira alhamdulillah masuk yang mana? Isim berarti masuk mana dia? Nominal deh. Tak ada yang lain. Kenapa? Didahului oleh isim. Apa tanda isim? Ada alif lam. Gampang? Gampang apa mudah? Gitu. Baik. Ini namanya isim. Berarti apa? Dipastikan kalimat ini adalah jumlah nominal. Ismiyah dia namanya. Jumlah ismiyah. Karena ini isim. Ini juga isim dimasuki oleh alif jar. Ini juga isim. Ini isim. Berarti ini namanya adalah jumlah ismiyah. Ini namanya mubtada, isim mubtada. Atau mungkin bahasa lainnya apa? Subjek dia. Ini subjek. Namanya mubtada. Ya, mubtada. Kalau yang ini adalah khabar. Ini khabarnya atau sebenarnya apa? Predikat ya. Apa? Predikat ya, keterangan gitu ya. Predikat gitu. Bahasa Arabnya adalah khabar. Ini informasi tentang kalimat yang mubtada, kalimat yang sudah memulai. Mubtada itu artinya tuan-tuan kalimat pemulai.
kata memulai. Nah, gitu. Ini ismiyah. Baik. Ayat kedua. Coba apa saja? Idza jaa nasrullah. Baik, idza jaa nasrullah. Ini yang atas bisa dihapus ya. Idza jaa nasrullah. Idza idza jaa nasrullahi. Gitu. Idza jaa nasrullahi. Perhatikan teman-teman. Nah, ini kira-kira kalimat ini kalau di garis dia ada dibentuk masuk di mana dia? Ismiyah kah apa? Apa termasuk fi'liyah? Karena ada kata jaa. Ini urut masuk huruf nih. Jadi yang dihitung dari sini. Dari sini. Kira-kira jaa nasrullah termasuk ismiyah apa fi'liyah? Nominal atau verbal? Verbal. Fi'liyah ya. Kenapa? Ada diawali dengan apa? Dengan kata kerja. Maka tak ragu. Oleh karena semua kalimat di dalam bahasa Arab, tuan-tuan, maka tak keluar daripada ini rata-rata secara umum. Kalau tak nominal, kebar. Apa tadi tuan baca? Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Tas'aluhum, maksud apa dia? Fi'il? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Jadi jika kalian bertanya kepada mereka, berarti dia termasuk jumlah fi'liyah. Gitu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Maksud apa kata? Dzalika al-kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Maksud apa dia kira-kira itu? Ismiyah. Ismiyah. Tak ada dia gitu. Gitu. Apa saja kalimatnya? Paham? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksud apa dia? Ismiyah. Kan tak ada dia fi'il di situ. Ada alif lam jelas, ya. Nah, inilah bentuk bentuk anwa'ul kalimah dari sisi secara umum, ismiyah dan fi'liyah. Paham, teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Pak. Berarti apabila ada kalimat ismiyah, ismiyah, by default dia bisa dirubah ke fi'liyah. Contoh ini. Ya. Talibul yakul. Yakul lagi. Boleh dirubah. Boleh dirubah. By default apa ada pengecualian? Oh, tidak pengecualian, tapi dilihat dari sisi susunan kalimat berbeda dia. Kalau yang umpama dia talib ditaruh di depan, walaupun fi'il datang setelahnya, dia tergolong masuk kategori ismiyah. Tapi kalau umpama dia fi'il ditaruh di awal, yang isimnya taruh ke tengah setelahnya, maka dia tergolong fi'liyah. Gitu. Itu bedanya, Pak. Paham, teman-teman? Dari sisi arti? Dari sisi arti secara umum dia sama. Secara umum sama. Tetapi kita akan belajar nanti, teman-teman, dari sisi arti ini ada bahasanya di belakang. Tidak mungkin dibuka sekarang. Saya nanti akan bingung. Jadi bahasanya akan datang nanti. Ada makna spesial kalau dia bermakna dimulai dengan isim mubtada dahulu, maknanya lebih khusus. Adapun fi'liyah berarti masanya adalah masa di saat itu saja. Nah, itu akan berbeda nanti. Insyaallah akan datang pembahasannya, ya. Tapi sekarang secara umum maknanya sama. At-talibu ya'kulu, murid itu dia sedang belajar, dia sedang makan. Adapun ya'kulu at-talib, murid itu sedang makan. Gitu. Cara menerjemah demikian. Paham sampai di sini? Paham ya? Baik. Saya kira cukup sampai di sini bahasan bab 3. Jadi secara lesson untuk take away. Pertama, tanda daripada fi'il ada berapa? Ada 3 atau 4 boleh juga secara umum. Pertama apa? Qad. Masuk ke mana? Madhi dan mudhari'. Madhi maksudnya ada 2. Makna pertama apa? Tunggu, ditaukid, ya. Yang kedua, bagus, lit taqrib, ya. Naik. Yang kedua, apabila masuk mudhari', kadang-kadang lit takthir, ya. Atau yang kedua, lit taqlil, menunjukkan jarang atau sedikit. Baik. Tanda yang berikutnya, sa atau saufa. Sa atau saufa. Sa atau saufa, kalau qad tadi masuk madhi mudhari'. Kalau sa dan saufa khusus mudhari' saja.
Kalau sa apa maknanya? Akan. Tetapi masanya tidak terlalu jauh. Kalau saufa, maknanya apa? Akan juga, tapi masa yang lebih jauh, lebih panjang. Baik. Kemudian tanda yang ketiga. Ta ta'nis. Ta ta'nis as-sakinah. Bagus. Ahsan. Ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis as-sakinah maksudnya ke mana, Pak? Mudhari apa isim? Madhi. Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Di awal ke apa di akhir? Di akhir. Bukan di awal. Qamat gitu, di akhir. Nah, qamat ta maftuha. Ta ta'nis itu teman yang terbuka karena ta ada dua, ada marbutah, ada ta maftuha. Kalau ta maftuha itu menunjukkan keperempuanan. Berarti berlakunya di fi'il nanti. Adapun ta marbutah itu di isim nanti. Bedanya, paham? Nah, ta ini apabila dia bersambung kepada salah satu daripada kalimat, dipastikan kalimat itu fi'il 100%. Ada yang lain? Paham? Paham tak? Nah, baik. Sampai di sini pembahasan. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Tentang fi'il, tentang bentuk macam-macam kalimat. Kalimat ada dua. Satu, ismiyah. Kedua, fi'liyah. Apa itu rumusnya kalau ismiyah? Isim fi'il atau isim isim. Baik. Kalau fi'il apa? Fi'il, isim, kemudian itu aja ya. Itu aja. Baik. Barangkali sampai di sini pembahasan kita. Mohon untuk apa? Untuk kuliahnya diulang di rumah. Nanti kalau ada yang ragu dan tidak paham bisa dicatat di catatan pinggir. Insyaallah kelas berikutnya akan kita diskusikan bersama. Sallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.